Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu. Nah, video ini adalah video kedua dari segmen khusus materi mengenai metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan. Nah, di chapter kedua ini kita akan berbicara tentang konsep probabilitas dan penerapannya seperti apa. Nah, ini beberapa hal tujuan ya yang akan kalian bisa dapatkan setelah melihat ini adalah pertama, teman-teman bisa memahami arti probabilitas, kemudian memahami arti percobaan dan peristiwa, lalu yang ketiga itu pendekatan ya. Kita akan mengerti beberapa pendekatan yang kita lakukan untuk menentukan probabilitas pada suatu peristiwa. Selanjutnya memahami peristiwa yang saling meniadakan dan tidak saling meniadakan. Kemudian terakhir adalah teman-teman bisa memahami peristiwa independen dan peristiwa dependen. Nah, probabilitas sendiri adalah besarnya kemungkinan yang terjadi pada suatu peristiwa. Jadi kalau kita bicara probabilitas itu nilainya pasti di antara 0 sampai dengan 1 ya. Kalau misalnya kita sudah pasti akan terjadi, itu pasti nilainya 1. Kalau kemungkinan itu pasti di bawah 1, di atas 0, misalnya 0,5, 0,75 gitu ya, 0,3. Nah, itu nilai probabilitas. Kalau misalnya probabilitas itu kita tambah-tambahkan, itu akan menjadi 1. Contohnya di dalam koin misalnya ya, itu ada dua peluang. Yang pertama peluang muncul angka lalu gambar. Nah, kalau peluang muncul angka 1/2, peluang muncul gambar 1/2. Nah, jadi nilai probabilitas itu pasti di antara 0 dan 1. Nah, kalau misalnya nilainya 0, ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi. Kalau misalnya probabilitasnya nilainya 1, itu adalah peristiwa pasti akan terjadi. Seperti itu. Ini ada beberapa istilah dari konsep probabilitas ini. Pertama ada events. Ini adalah satu atau lebih kemungkinan hasil dari suatu tindakan. Nah, itu events. Kalau eksperimen itu adalah suatu tindakan yang akan menghasilkan peristiwa, itu eksperimen. Kalau sample space ini adalah kumpulan dari semua kemungkinan hasil dari suatu percobaan. Ini beberapa istilah yang harus teman-teman pahami di dalam konsep probabilitas ini. Nah, contoh ya, tadi saya contohkan koin. Ada sisi gambar, ada sisi angka. Kalau misalnya peluang munculnya gambar, itu gambarnya itu kan ada 1, kemudian total kejadian akan ada 2. Jadi peluang munculnya gambar itu adalah 1/2 atau setengah. Begitupun angka ya, peluangnya setengah, 50%. Artinya probabilitas muncul sisi gambar pada satu pelemparan koin adalah setengah, atau kita bisa tulis 0,5 ya, 50%. Jadi peluangnya 50% muncul gambar, 50% muncul angka. Ini ada beberapa pendekatan ya. Ada pendekatan frekuensi relatif. Ini adalah observasi dari suatu kejadian dengan banyak percobaan. Kemudian ada proporsi satu kejadian dalam jika panjang pada saat kondisi stabil. Kemudian ada juga pendekatan yang subjektif. Pendekatan ini berdasarkan kepercayaan seseorang dalam membuat pertanyaan probabilitas suatu peristiwa. Oke, kemudian ada aturan-aturan probabilitas. Simbol ini biasa disimbolkan dengan seperti ini ya. P itu menandakan probabilitas,
dalam kurung A. A itu adalah kejadian A yang akan terjadi. Jadi akan seperti ini simbolnya. Kemudian ada probabilitas marginal. Ini probabilitas suatu peristiwa atau probabilitas seorang peserta memperoleh gelar juara 1 dari 20 peserta dalam suatu turnamen. Ini untuk probabilitas marginal. Nah, kita akan masuk ke aturan penjumlahan dan pengurangan ya dalam satu probabilitas. Dua atau lebih peristiwa ini akan bersifat tidak saling meniadakan ya, atau istilahnya adalah non mutually exclusive atau saling meniadakan, atau kita sebut dengan istilah mutually exclusive. Non mutually exclusive ini adalah terjadinya suatu peristiwa tidak akan menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa lain. Dengan kata lain, dua atau lebih peristiwa tersebut dapat terjadi secara bersama-sama. Nah, kalau mutually exclusive, ini adalah suatu peristiwa yang akan menghilangkan kesempatan terjadinya peristiwa yang lain. Dengan kata lain, dua atau lebih peristiwa tersebut tidak akan terjadi bersamaan. Jadi intinya adalah pada non-mutually exclusive itu kemungkinan bisa terjadi, peristiwa bisa terjadi secara bersamaan ya. Kalau mutually exclusive ini peristiwa tidak akan terjadi bersama-sama. Oke ya, ini contoh misalnya kita melakukan percobaan mengambil satu kartu pada kartu remi. Peristiwa terambil kartu diamond atau terambil kartu clever merupakan dua peristiwa yang saling meniadakan karena tidak ada kartu yang bergambar diamond and clever. Jadi ini contoh mutually exclusive. Nah, kalau misalnya peristiwa kita terambil kartu as atau terambil kartu clever merupakan dua peristiwa yang tidak saling meniadakan, karena ada kartu as yang bergambar clever, yaitu as clever ya. Nah, ini contoh. Kalau kita gambarkan pada diagram pen, mutually exclusive event ini akan seperti ini. Kalau non mutually exclusive event itu akan seperti ini, ada irisannya. Nah, oke, kita lanjut bahas mengenai mutually exclusive event. Ini probabilitas terjadi peristiwa A atau B di mana A dan B merupakan peristiwa yang saling meniadakan ya, atau mutually eksklusif. Ini akan dirumuskan seperti ini. Peluang A atau B, kita gambarkan seperti ini. Peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah B. Nah, akan seperti ini ya. Contoh, suatu percobaan dilakukan dengan melempar sebuah dadu. Dadu kita lempar, kan memiliki 6 sisi ya. Sisi yang berangka 1 sampai 6. Tentukan probabilitas muncul muncul angka 2 atau angka 3. Nah, ini kan tidak akan munculnya 2 dan 3 ini tidak akan dan tidak mungkin muncul bersamaan. Maka ini dikatakan mutually eksklusif, tidak saling meniadakan ya. Nah, kalau diselesaikan kan seperti ini. Peluang muncul angka 2 atau 3. Peluang muncul angka 2, sisi 2 atau sisi 3 itu adalah peluang munculnya angka 2 ditambah peluang munculnya angka 3. Nah, karena memang ada 6 sisi seluruhnya dan 2 ini hanya ada 1, berarti 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, ini ya peluang munculnya terjadinya peristiwa A atau B atau peluang munculnya sisi 2 atau 3 ini adalah 33,33% atau 0,3 ataupun 1/3. Nah, itu contoh mutually exclusive event ya. Makanya disimbolkan atau ya, atau bukan dan tapi atau, karena ini antara muncul A atau B.
bukan dan. Kalau dan nanti kita akan bicara di non mutually exclusive event. Oke, kita lanjut. Oke, kita ada 3 peristiwa. Ini contoh yang 3 peristiwa. Peluang terjadinya peristiwa A atau B atau C, ya, di mana A, B, dan C merupakan 3 peristiwa yang saling meniadakan, ya, sama seperti tadi. Maka disimpulkan begini: peluang munculnya A atau B atau C ini akan peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C. Contohnya seperti ini ya. Ini masih kita contoh lempar dadu. Tentukan probabilitas muncul sisi 2, sisi 3, atau sisi 5. Ya, kita tinggal tambahkan semuanya. Peluang munculnya 2, 1/6, 3, 1/6, 5, 1/6. Ya, kita jumlahkan semua, maka akan berpeluang 50%. Ini contohnya sama seperti yang tadi. Nantinya di mutually exclusive event ini tidak, peristiwa itu tidak akan terjadi secara bersama-sama ya. Makanya disimbolkan atau. Oke, sekarang kita masuk ke non exclusive event. Nah, ini adalah probabilitas terjadi peristiwa A atau B di mana A dan B merupakan satu peristiwa yang saling meniadakan atau non mutually ya. Ini beda konsepnya dengan yang tadi. Ini akan seperti ini ya. Peluang munculnya A atau B dengan kondisi ini non mutually eksklusif ini akan seperti ini. Peluang munculnya A ditambah peluang munculnya B dikurangi peluang munculnya A dan B. Ini kalau 2 kejadian ya. Kalau 3 kejadian, peluang munculnya atau peluang peristiwa yang saling meniadakan, peluang munculnya A tambah peluang munculnya B tambah peluang munculnya C dikurangi peluang muncul A dan B, peluang muncul A dan C dikurangi peluang B dan C ditambah peluang A dan B dan C. Ini kalau 3. Nanti kalau 4 dan seterusnya ya. Ini contoh non mutually exclusive. Oke. Kita masuk ke contoh. Ini suatu penelitian dilakukan berkaitan dengan selera pengunjung. Jadi ada sebuah toko musik, kita akan melihat ya pengunjung, selera pengunjung ya. Penelitian ini menggunakan 50 pengunjung sebagai sampel. Jadi 50 pengunjung kita akan jadikan sampel. Dari 50 pengunjung itu kita dapat informasi seperti ini. Ada 20 orang pengunjung yang senang musik rock, ada 15 pengunjung yang senang musik pop, ada 12 orang pengunjung yang senang musik dangdut, ya. 8 orang pengunjung senang musik rock dan pop, 9 orang pengunjung senang rock dan dangdut, 7 pengunjung senang musik pop dan dangdut, 5 orang pengunjung menyatakan senang ketiga jenis musik tersebut. Jadi hanya 5 orang yang semuanya suka rock, pop, dan dangdut. Nah, berdasarkan data yang kita dapat, jika kita pilih seorang pengunjung secara random, tentukan peluang jika ia menyenangi musik rock atau dangdut. Nah, kalau orang yang menyenangi musik rock atau dangdut, peluangnya berapa? Kemudian menyenangi musik rock atau musik pop. Selanjutnya menyenangi ketiga jenis musik tersebut dan tidak menyenangi ketiga jenis musik tersebut. Oke, penyelesaiannya seperti ini. Nah, kita asumsikan rock itu kita pakai R, D itu dangdut ya. Untuk jawaban yang A dulu. Yang menyenangi musik rock atau dangdut. Yang menyenangi musik rock atau dangdut. Nah, peluang orang yang
kita ambil ini bisa yang menyenangi musik rock atau dangdut, karena memang ini non mutually eksklusif. Jadi kita seperti ini ya ininya. Peluang yang menyukai rock ditambah peluang yang menyukai dangdut dikurangi peluang orang yang suka musik rock dan dangdut. Oke. Orang yang senang musik rock itu ada 20. Jadi peluangnya adalah 20/50. Yang dangdut itu ada 12. Berarti 12/50. Nah, sekarang peluang yang orang-orang yang suka musik rock dan dangdut adalah musik rock dan dangdut adalah 9. Berarti 9/50. Kita tinggal operasikan ini. Jadi akan menghasilkan 23/50 atau 0,46. Maka untuk jawaban A itu adalah peluang orang yang menyenangi musik rock atau dangdut itu 0,46. Oke, kita ini sama saja ya. Yang nomor B, nomor C sama saja, tinggal dimasuk-masukkan. Nah, ini peluang kalau kita ambil salah satu seorang yang berpeluang dia suka musik rock atau pop, tinggal kita samakan seperti ini ya. Peluang yang menyukai musik rock ditambah peluang yang menyukai musik rock dikurangi peluang yang suka musik rock ditambah dan pop. Kita tinggal lihat angkanya berapa dan jumlahkan. Nah, ini yang ketiga. Yang menyukai ketiganya, ya, silahkan dilihat. Jika dimasukkan angka-angkanya, maka peluang yang menyukai ketiga jenis musik tersebut adalah 0,56. Nah, sekarang yang tidak menyukai adalah 1 dikurangi yang ini ya. 1 dikurangi 0,56 sama dengan 0,44. Nah, itu adalah contoh soalnya. Kalau kita digambarkan di diagram pen akan seperti ini. Oke ya, saya rasa untuk menggambarkan diagram pen ini sudah bisa ya teman-teman semuanya. Kalau nggak salah ini ada di materi himpunan saat SMP atau SMA, ini seringkali dibahas. Oke, ini contohnya lagi. Contoh 6, silakan teman-teman dibaca, kemudian sudah ada penyelesaiannya dan silakan dipelajari. Nah, ini ya, teman-teman bisa mendapatkan slide ini di download ya. Nanti saya akan sampaikan link downloadnya di deskripsi. Ya, ini non mutually eksklusif. Nah, ini ada soal latihan ya. Nah, saya wajibkan kepada teman-teman, khususnya mahasiswa saya ya, untuk menyelesaikan kasus latihan ini. Silakan nanti dikumpulkan. Nah, ini contohnya, pengerjaannya sama seperti tadi. Oke, sampai di sini. Kemudian kita lanjut. Nah, kita akan masuk kepada independent event dan dependent event. Kalau independent event ini peristiwa yang satu tidak berhubungan dengan peristiwa lainnya. Peristiwa satu tidak ada kaitannya dengan peristiwa lain. Kalau misalnya dependent event itu kebalikannya, berarti ada hubungan antara satu peristiwa dan peristiwa lain, ini akan ada hubungan. Kalau independent tidak ada. Nah, sekarang kita bahas yang independent terlebih dahulu. Ini misalnya nih ya, A dan B yang independen satu sama lain dapat ditentukan dengan formula begini. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B ya. Kalau 3 peristiwa berarti peluang A kali peluang B kali peluang C. Nah, ini mudah ya. Konsepnya seperti ini, konsep formulanya. Nah, kalau yang dependen ini saling berhubungan ya. Contoh, penjualan akan meningkat jika perekonomian membaik. Nah,
peristiwa penjualan meningkat dan perekonomian membaik adalah dua peristiwa yang saling berhubungan. Penjualan meningkat akan terjadi perekonomian yang membaik. Penjualan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Nah, ini contoh peristiwa dependent. Oke, misalnya untuk yang dependent event yang saling berhubungan, probabilitas dua peristiwa, misalnya A dan B terjadi di mana A dan B adalah dua peristiwa yang dependent, maka formulanya akan begini. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat sebelum terjadi A, ya. Yang ini probabilitas B dengan syarat sebelum terjadi A. Nah, formulanya akan begini, ya. Kalau probabilitas tiga peristiwa A, B, dan C, nah, terjadi di mana A dan B adalah tiga peristiwa yang saling berhubungan atau dependent, maka formulanya akan begini. Ini probabilitas A dan B dan C. Ini probabilitas A. Ini adalah probabilitas B dengan syarat sebelum terjadi A. Kalau ini adalah probabilitas C dengan syarat sebelum terjadi A dan B. Nah, nanti untuk lebih jelasnya saya akan tunjukkan contohnya, ya. Oke, ini adalah contoh. Sebuah kotak berisi 10 bola. Nah, dari 10 bola ini terdiri 6 berwarna merah dan 4 berwarna putih. Jika kita ambil 2 bola berturut-turut secara random, tentukan probabilitas satu warna merah yang terambil, ya, dan lainnya berwarna putih. Oke. Pengambilan dilakukan secara pertama dengan pengembalian. Jadi kita ambil lalu kita kembalikan lagi ke kotak. Yang B ini tanpa pengembalian, kita ambil sudah tidak dikembalikan lagi, ya. Oke, jawabannya adalah ini M1 itu merah, ya. Probabilitas terambil merah dan putih sama dengan probabilitas merah dikali putih, ya, 6/10 dikali 4/10. Nah, 6 ini adalah peluang terambilnya merah, karena memang merah ini ada 6, jadi peluangnya adalah 6/10 dikali peluang yang putih, karena memang putih ini 4, jumlahnya 4 dibagi 10, maka peluangnya adalah 0,240. Ini dengan asumsi kita kembalikan lagi, ya, setelah kita ambil bolanya lalu kita kembalikan lagi dengan pengembalian. Nah, kalau tanpa pengembalian, ya, without replacement, kita akan begini. Peluang probabilitas bola merah dan putih tanpa pengembalian ini akan begini. Peluang merah dikali peluang putih sebelum terjadi, ya. Yang tadi yang kita katakan adalah sebelum terjadi merah. Oke. Maka peluang merah ini adalah 6/10, ya. 6/10. Kemudian karena memang ini adalah tanpa pengembalian, maka sisanya adalah 9. Karena yang satu yang sudah terambil kita gak kembalikan lagi, maka yang putih ini, ya, peluang yang putih 4/9, karena bolanya tinggal 9 lagi. Kita tinggal hitung, jadi ini. Contoh lain, ini yang 3, ya. Ada 10 bola,
masih sama ya, 6 berwarna merah dan 4 berwarna putih. Nah, jika 3 bola diambil berturut-turut secara random, kalau tadi kan 2 kali, sekarang 3 kali, tentukan probabilitas semua bola berwarna merah. Probabilitas semua bola berwarna merah. Nah, dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kalau misalnya dengan pengembalian, kita kembalikan lagi. Ini sama kayak tadi konsepnya ya. Peluang yang merah satu, merah yang kedua, dan peluang merah yang ketiga ya. Ini adalah 6/10 kali 6/10 dikali 6/10. Nah, maka hasilnya adalah 0,2 peluangnya. Kalau dengan pengembalian, tanpa pengembalian, ini akan begini. Peluang yang merah 6/10, sisanya kan 9 lagi. Saat pengambilan yang kedua, sisanya 9 lagi. Dan yang merah ada 5 lagi. Oke ya. Dikali 4/8. Ini kan sudah terambil 2, jadi totalnya 8 lagi. Nah, asumsi merah yang terambil kan, ini jadi 4, 6, 5, 4, 10, 9, 8. Nah, tinggal itu ya. Nah, ini mudah ya. Silahkan dipelajari lagi. Lalu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat ini probabilitas yang terjadi dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Untuk peristiwa yang independen, probabilitas terjadinya peristiwa B dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu adalah probabilitas peristiwa B itu sendiri. Kayak seperti ini ya. Berapa probabilitas muncul sisi gambar pada sebuah koin yang dilempar 1 kali dengan syarat muncul sisi angka pada pelemparan sebelumnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini probabilitas bersyarat, silahkan teman-teman pelajari lagi. Peluang probabilitas gambar terhadap A ini sama dengan peluang gambar itu sendiri. Misalnya A dan B adalah peristiwa yang dependen dan berhubungan besarnya probabilitas terjadi peristiwa B dengan syarat peristiwa A terjadi terlebih dahulu adalah seperti ini formulanya ya. Ini kalau misalnya A terjadi terlebih dahulu. Kalau ini kondisinya apabila B terjadi terlebih dahulu. Oke. Contoh. 65% karyawan perusahaan ABC membaca koran. Jadi 60% karyawannya membaca koran. 45% membaca tabloid dan 30% membaca keduanya. Ditanyakan berapa probabilitas terpilihnya seorang karyawan yang membaca tabloid dengan syarat dia juga membaca koran. Nah, jadi kan seperti ini. Misalnya K adalah karyawan, T adalah karyawan yang membaca tabloid. Berarti kan ditanyakan seorang karyawan yang membaca tabloid dengan syarat dia juga membaca koran. Berarti tabloid dengan syarat dia baca koran. Nah, maka kita uraikan sama dengan probabilitas koran dan tabloid dibagi probabilitas koran 30% dibagi 65%. Nah, ini mudah ya. Kita lihat syaratnya seperti apa, lalu kita formulasikan. Nah, ini contoh berikutnya. Nah, silakan teman-teman pelajari ini. Data mengenai komposisi karyawan pada suatu pabrik mempunyai 100 karyawan adalah sebagai berikut. Bagian produksi, marketing, dan akuntansi. Jenis kelamin, pria 25, wanita 20. Bagian produksi, bagian marketing pria 30, wanita 18,
bagian akuntansi pria 5, wanita 2. Jika seorang karyawan pria dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia berasal dari bagian marketing? Kemudian ditanyakan, jika seorang karyawan bagian akuntansi dipilih secara random, berapa probabilitas bahwa ia wanita? Nah, ini adalah penjelasannya. Yang A, seorang karyawan dipilih secara random, probabilitas ia berasal dari bagian marketing. Pria berasal dari bagian marketing. Oke ya. Probabilitas yang marketing terus pria sama dengan probabilitas marketing dan dia pria. Oke ya, marketing pria ada 30, total 130/100 dibagi probabilitas pria. Nah, pria semua total berapa? Dari semua divisi itu ada 60. 60/100 jadi 30/60. Nah, mudah ya. Ini pun sama, silahkan dipelajari yang ini. Kemudian ini adalah probabilitas gabungan. Peristiwa A dan peristiwa B merupakan dua peristiwa yang dependen ya. Misalnya probabilitas B dengan syarat A terjadi terlebih dahulu adalah seperti ini ya, sama kayak tadi. Langsung dicontoh saja. Oke, untuk contoh-contoh yang gabungan silahkan teman-teman bisa pelajari di slide 31 sampai dengan 33. Sampai dengan slide 34. Konsepnya sama seperti tadi, silahkan teman-teman pelajari. Kemudian kita masuk ke teorema Bayes ya, Bayes theorem. Ini adalah konsep pengembangan bersyarat. Kita masuk ke contoh kasus saja ya. Formulanya seperti ini. Oke, contoh kasus. Manajer pemasaran sebuah perusahaan memproduksi mainan. Dia merencanakan akan memperkenalkan mainan baru ke pasar. Pada masa lalu, 40% mainan yang diperkenalkan oleh perusahaan berhasil, 60% gagal. Sebelum mainan dipasarkan, dia lakukan riset pasar dan laporan, yaitu baik dan buruk, dikumpulkan. Nah, pada masa lalu, 80% mainan yang gagal juga menerima laporan yang baik ya. Pada masa lalu 80% mainan yang berhasil menerima laporan yang baik dan 30 mainan yang gagal juga menerima laporan yang baik. Tentukan probabilitas mainan baru akan berhasil jika laporan yang diterima adalah baik. Ya. Nah, ini contohnya. Kemudian jawabannya adalah seperti ini. Misalnya S adalah mainan yang sukses dan S aksen adalah mainan yang gagal. F laporan yang baik dan F aksen ini adalah laporan yang buruk. Maka peluang atau probabilitas mainan yang akan berhasil jika menerima laporan yang baik adalah ini ya. Oke, kita uraikan dulu. Probabilitas mainan yang sukses adalah 0,4 atau 40% ya ini. Yang sukses itu adalah 40%. Kemudian mainan yang gagal 60%. Oke, tadi ya 60% gagal. Lalu probabilitas laporan baik mainannya sukses. Ya. Ini mainan yang berhasil menerima laporan baik, mainan berhasil laporan baik adalah 80. Yang ini adalah mainan
laporan baik, kemainan gagal itu 30%. Yang ini. Oke, sekarang yang ditanyakan adalah probabilitas mainan yang berhasil jika menerima laporan yang baik. Kita masukkan probabilitas S ini kan mainan sukses jika memang laporannya baik. Ya, maka di sini ya notasinya akan begini. Kita masukkan ke formula teorema Bayes tadi. Probabilitas ini ya, teman-teman silahkan pelajari, ini sama dengan yang ini ya, konsepnya ini. Tinggal diurai saja dan masukkan angka. Jadi probabilitas mainan berhasil jika menerima laporan yang baik adalah 0,64, sedangkan probabilitas mainan gagal jika diterima laporan baik adalah 1 dikurangi 0,64, yaitu 0,36. Oke, silakan teman-teman pelajari dengan mendownload materi ini yang saya sampaikan di deskripsi. Nah, ini soal untuk latihan, silakan dikerjakan ya. Jadi ada 2 kasus latihan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan di materi probabilitas ini. Meskipun tidak secara detail saya sampaikan, ya mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajarinya dengan detail ya. Dan apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan.